Ya Rabbi salli ala Rasul di Muhammadin sirrul ula. Ya Rabbi salli ala Rasul Hadirin rahimakumullah, tiba saatnya acara pokok pada malam hari ini. Tablighu Islamiyah dalam rangka peringatan Isra Miraj Nabi besar Muhammad SAW dengan tema semoga momen Isra Miraj memperkuat amalan kita akan kewajiban salat serta memperkokoh tali silaturahmi antara sesama. Untuk itu pada para jamaah yang mungkin udah beberapa hari ingin segera ketemu silaturahmi dengan kiai yang biasa kita hadir setiap pagi melalui televisi MNC TV ya. Jadi untuk malam hari ini Ustadz Joker atau nama lengkapnya Kiai Haji Lukman Sayadi MAG akan memberikan tausiah kepada kita. Untuk itu kepada yang terhormat Kiai Haji Lukman Sayadi MAG atau dengan sebutan Ustadz Joker, waktu dan tempat kami persilahkan. Bagi yang masih jauh silahkan merapat. Bapak-bapak silahkan merapat. Enak gue kerjain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak ya. Salam itu doa. Ketika salam dijawab, kita saling mendoakan, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kompak, Ustadz pantun ya. Pepaya mateng dari Keramat. Cakepnya kurang kompak. Pepaya mateng dari Keramat. Keramat ada di Jembatan 5. Ini Ustadz Joker datang memberi hormat untuk Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas
wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammad rasulal amin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asatidatul kiram, para guru, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Cecep Jakaria, kita doakan semoga kuburnya dijadikan taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda Teti dan Bapak Bambang yang saya hormati, Bapak Kiai Haji Sofyan, Ustadz Heri Samsuri, Ustadz Ruslan, Ustadz Haji Zen, Ustadz Dayat, bapak-bapak dan ibu-ibu baik yang masih punya suami atau yang sudah jadi janda yang saya hormati. Saya tahu orang Cibuntu banyak janda. Coba yang janda ngacung tangannya. Nenek-nenek nggak usah ngacung. Yang ngacung janda kembang. Nenek-nenek juga janda kembang, tapi kembang Kemboja. Ini sebelum ngaji Mi'raj, ngaji janda dulu. Janda itu macam-macam. Ada janda namanya jambu batu, janda baru beranak satu. Ada janda namanya jagung bakar, janda tanggung baru mekar. Ada yang namanya jantung pisang, janda gantung pisah ranjang. Ada yang namanya janda jamur merang, janda berumur merona merangsang. Yang terakhir ada janda namanya jambu kelutuk, janda baru kalau pagi batuk-batuk. Ini janda bengek no. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah dengan berkat curahan rahmat kasih sayang dari Allah, hidayah petunjuk Allah, inayah kesesuaian antara kehendak manusia dengan ketentuan Allah. Pada malam hari ini kita dapat sama-sama hadir di halaman Musallah Al-Maqsudiyah dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga hadirnya kita di tempat yang Allah muliakan ini, semoga jadi wasilah turunnya rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan kita jadi anak cucu keturunan yang soleh dan soleha. Rizki yang kita dapatkan jadi rizki yang berkah. Kalau rizki berkah, insya Allah bisa berangkat ke kota Mekah. Kita bisa tawaf keliling Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah, pulangnya mampir di Jeddah, beli oleh-oleh tasbih sama sejadah. Sampai di Cibuntu bisa kebeli sawah, bisa beli mobil mewah, juga bisa ngelamar anak palura. Ya Rabbal. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah
pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau Ustadz sapa, ibu jawab ya. Disapa sekali, jawab sekali. Dua kali. Gini, Bu, ya. Bu, ya. Bu, ya. Ayo, biar kompak ya. Bu. Kurang kompak. Bu. 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 Pak. Kurang kompak bapak. Coba ibu-ibu kompak. Kenapa ibu-ibu kalau ngaji rajin disapa? Pokoknya kiai, ustazah, habib kalau ngaji paling banyak yang disapa ibu-ibu. Karena ibu-ibu punya penyakit yang tidak baik. Jangankan di tempat yang tidak baik, di tempat baik ngaji seperti ini, kalau nggak disapa sibuk sendiri pada ngerumpi. Makanya biar fokus ke pengajian tiap 15 menit ditanya, Bu, ya. Bu, ya. Biar fokus ngajinya. Kalau nggak disapa sibuk, pertama ngomong bagus, tumben malam-malam datang ke rumah Ibu Teti, Bapak Bambang. Iya, karena ada Isra Mi'raj yang ceramahnya Ustaz Joker. Ini masih bagus. Tapi kalau dibiarkan 15 menit berikutnya, obrolannya sudah mulai bengkok. Dipanggil temennya, itu siapa sih pakai kerudungan oranye kulit hitam najis semua begitu. Emang lu nggak tahu itu bininya Pak RT? Ada RT sih? Bukan RT sini, bukan ya. RT di sana, di Hong Kong. Kalau laki-laki nggak disapa, jarang disapa. Kenapa? Laki-laki dari dulu sampai sekarang kalau ngaji pada husuk. Saking husuknya nunduk, nggak ingat apa-apa. Makanya guru kita, kiai kita dulu kalau buka pengajian doanya begini. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya kiai ngerubah doanya. Kata kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa Bismika Allahumma. Itu kakek-kakek di pojokan masjid tidur pulas tuh. Makanya kalau susah tidur gak perlu ke apotik beli CTM, cukup datang ke majelis. Ada orang Cibuntu yang begitu? Ada enggak? Enggak ada ya di sini mah, alhamdulillah. Ini peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasul. Kalau peristiwa Isra ada dalam surat Al-Isra, sedangkan Mi'raj ada pada surat yang berbeda. Kalau Isra, surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Biar kompak dong. Innahu huwas samiul. Ada yang alim, udah kencang salah lagi. Ya, kalau giran suruh nyambungin ayat salah ya. Coba nih lagu nih. Aku titipkan langsung dia ya. Ini kenapa surat Al-Isra diawali dengan kalimat tasbih, dengan kalimat subhana. Yang pertama, ini kalimat tasbih dalam surat Al-Isra. Ini menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
sudah membiasakan umat Islam pada masa itu setiap melihat sesuatu yang menakjubkan mengucapkan subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Rasul mengajarkan ketika melihat gunung yang menancap ke dasar bumi dengan kuatnya lisannya mengucapkan subhanallah. Ketika melihat langit yang terbentang luas tanpa tiang, Rasul mengajarkan subhanallah. Ketika kita melihat bintang gemintang yang begitu indah di malam hari, lisan kita diajarkan Rasulullah untuk melafadzkan subhanallah. Artinya setelah kalimat tasbih dalam surat Al-Isra, Allah hendak kabarkan peristiwa yang luar biasa, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian rahasia perjalanan Isra diawali dengan kalimat tasbih, karena perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan suci. Yang dijalankan adalah Nabi Muhammad, hamba Allah yang disucikan, maksum, terjaga dari perbuatan salah, hilaf dan dosa. Bu, ini baginda Nabi, jangankan akhlaknya, jasmaninya disempurnakan oleh Allah. Wajah tampan menawan tak bosan dipandang mata. Bila berkata bagaikan untayan mutiara yang amat berharga. Bila berjalan di panas terik matahari tidak tampak bayangan Rasulullah. Bila berkeringat, keringatnya harum bagaikan minyak kasturi. Kalau Nabi jalan di jalan Cibuntu, ibu bapak tidur, besok pagi bapak ibu tahu Nabi habis jalan di jalan sini. Dari mana tahunya? Dari wangi yang ditinggalkan di setiap jalan yang dilalui. Dalam diba ada, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fi. Jadi kalau Nabi jalan di satu jalan, nabinya udah nggak ada, sahabat semua tahu dari wangi yang ditinggalkan oleh baginda Nabi. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah dipegang sama Nabi, bapak ibunya di rumah tahu anaknya habis dipegang dan digendong Rasulullah. Dari mana taunya tuh anak pergi bau, pulang dipegang Nabi, berubah menjadi wangi. Ini disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih manusia yang diciptakan oleh Allah, apalagi saya, ini bukan makhluk suci kayak Rasulullah. Kita tempatnya salah, tempatnya dosa. Bahkan manusia kayak kita tempatnya kotoran. Kata Sayyidina Ali, kita dibagaikan sepiteng berjalan. Kalau nggak percaya, yuk kita buktikan. Laki perempuan punya lubang jumlahnya sama, 9. Hitung bareng-bareng. 2 lubang mata ditambah 2 lubang hidung jadi 4. Ditambah 2 lubang telinga jadi 6. 1 lubang mulut jadi 7. 1 lubang bawah depan jadi 8. 1 lubang bawah belakang jadi 9. Apa yang diproduksi dari tiap lubang manusia? Intan, berlian, emas, permata? Bukan. Semua yang diproduksi lubang manusia adalah kotoran. 2 lubang mata yang keluar kotoran, orang Jakarta nyebutnya belek, orang Cibuntu nyebutnya cila. Ada yang suka cila? Dikumpulin buat sarapan pagi. Ada. Ini kotoran. 2 lubang telinga pun sama, yang keluar kotoran, namanya tai kuping, yang jorokan lagi disebut cong. Ustadz kok ngomong jorok bener sengaja biar yang makan pada berhenti. Ustadz lagi ceramah makan mas terus. 2 lubang hidung pun sama, yang keluar kotoran, yang encer namanya leho. Yang kentelan dari leho namanya upil, tuh kotor. Lubang mulut sama, keluar kotoran, bahkan ratusan kuman dan virus ada di mulut manusia.
Makanya kemarin kita pakai masker. Kenapa? Karena mulutnya dianggap banyak kuman dan virusnya. Lubang bawah depan sama keluar kotoran, namanya pipis. Lubang bawah belakang kotoran keluar, namanya bugis. Jadi semua lubang manusia yang diproduksi kotoran. Bolehlah kita mampu membersihkan kotoran jasmani, mata dengan cuci muka, telinga dengan cotton bud, hidung dengan istisraq, mulut sikat gigi, bahkan badan kita dengan mandi. Tapi terkadang yang lebih sulit membersihkan kotoran hati. Nggak boleh tetangganya beli mobil baru, dia yang panas dingin. Tetangganya beli mobil baru, dia yang kejang-kejang. Tetangganya berangkat haji gratis, dia yang mati. Kenapa? Karena penyakit hati. Bu, saya pesan sama ibu, makanya kalau ada teman ibu yang ngaji, cincinnya banyak, gelangnya banyak, jangan diponis mau pamer. Itu barangkali tahadus bin nikmah, memperlihatkan nikmat kepada orang lain. Pakai cincin, pakai gelang, nggak apa-apa. Oh, syirik tanda tak mampu. Ya bu, kalau pamer kelihatan dari gerakannya, cincin banyak, gelang banyak, di pengajian tangan nggak mau dibawa, begini terus. Ya bu, padahal bukan panitia, bukan tuan rumah, tapi kalau tamu datang tangannya nggak bisa diem. Selamat datang, biar kerincing gitu. Orang-orang salawatan tangannya diem aja, dia nggak bisa diem. Sholatullah, salamullah, kerincing. Ala toha rasulillah, kerincing. Sholatullah, salamullah, ala yasin Habibillah, kerincing. Ini ada tetangganya baru pindah dari Jogja. Kata orang Jogja, nih orang Cibutu sombong bener, mentang-mentang cincin banyak, gelang banyak, pamer terus dari tadi. Saya juga punya emas, tapi bukan cincin, bukan gelang. Itu ibu-ibu dari Jogja, giginya emas semua. Akhirnya pamer, selawatan jadi rusak. Salatullah, salam. Bu, ibu, ini kalimat tasbih awal. Kenapa perjalanan suci yang dijalankan Nabi Muhammad, hamba Allah yang disucikan, yang akan ditemui dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Allah Al-Quddus, Zat yang maha suci, sehingga peristiwa Isra dan Mi'raj diawali dengan kalimat pensucian, kalimat tasbih. Subhana artinya maha suci Allah. Bu, ibu, itu di belakang lagi ngomongin saya ya? Hah? Bukan, yang ngomongin itu Ustadz, parselnya disiapin belum? Bohong, canda udah tuh ya. Canda, nggak usah dipikirin, yang penting buktiin. Bunda Teti sama Pak Bambang, doain beliau sehat terus ya, panjang umur, biar nih Cibuntu terus banyak siar dakwah Islam. Alhamdulillah. Terus lanjutin. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak firmankan minal makan ilal makan, dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 1, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Masjidil Haram adanya di mana? Adanya di mana? Di Mekah. Masjidil Aqsa adanya di mana? Di mana? Di Palestina. Pernah ke Palestina? Pernah nggak ke Palestina? Saya kasih tahu, Palestina itu Cigombong belok kiri. Ya.
Ini artinya Allah hendak isyaratkan kepada kita umat Islam bahwa umat Islam hidupnya nggak bisa jauh dari masjid. Oleh karena itu minal masjid ilal masjid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hidupnya nggak bisa jauh dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ibu, bu, ibu kalau punya suami rajin sholatnya di rumah, itu cirinya suami solehah. Besok beliin mukena warna pink. Musolanya mana sih ini? Oh itu ya. Ini musola al-Maqsudiyah dimakmurkan oleh kita warga Cibuntu. Oleh karena itu Isra dan Mi'raj ini berhasil dan sukses kalau setelah Isra dan Mi'raj ini musola al-Maqsudiyah jamaahnya tambah banyak. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jangan pernah alergi datang ke masjid. Saya mau cerita. Dulu ada orang alergi datang ke masjid dan musola. Tapi ditakdirkan Allah dapat nikah dengan anak seorang ulama besar. Mertuanya kiai besar. Tapi malesnya ke masjid terus sampai hidup berumah tangga. Akhirnya setelah berumah tangga dinasehatin sama istrinya, Akang ke masjid kenapa Kang? Kan malu sama masyarakat, mertua Akang kiai. Kata suaminya, baik Neng, Akang mau ke masjid tapi nunggu hari baik. Kapan Kang? Nanti hari Jumat Akang ke masjid sholat Jumat. Cuma sampaikan sama abah yang kiai, itu busana muslim yang masih bagus, yang udah nggak kepake, tolong kasih Akang. Akang mau pakai sholat Jumat. Akhirnya Jumat pagi istrinya datang ke rumah orang tuanya yang kiai, minta busana muslim yang udah nggak kepake masih bagus, dikasih nggak tanggung-tanggung, dikasih suruh pakai gamis. Ini eagle imamahnya gede kayak velg becak. Terusnya dikasih tasbih butirannya gede kayak biji pinang. Akhirnya jalan dari rumah jam 11:30 sampai di masjid. Itu jamaahnya penuh bu, depan penuh, tengah penuh, belakang penuh. Yang kosong cuma satu, di kolong beduk. Akhirnya dia duduk di kolong beduk. Jamaah paling belakang kaget, subhanallah, ini kiai besar kok duduknya di kolong beduk. Ini karena pakaiannya laksana seorang ulama besar, dianggap ulama. Akhirnya jamaah belakang ke depan ngasih tahu sama DKM masjid, Pak Haji, itu tolong ada kiai duduknya di kolong beduk, suruh pindah ke depan. Akhirnya DKM masjid ke belakang, Pak Kiai duduknya pindah ke depan. Dia bilang nggak apa-apa, saya di kolong beduk aja. Kata DKM masjid, subhanallah, ini kiai tawaduknya luar biasa. Tapi karena dipaksa juga akhirnya mau duduk di sop yang depan. Begitu duduk di sop depan, akhirnya DKM masjid naik ke atas mimbar. Dia umumkan, jamaah sekalian, berhubung Jumat ini kita kedatangan tamu seorang ulama besar, maka untuk ta'ziman wa takriman, menghormati kepadanya, petugas khutbah dan imam kita serahkan kepada beliau. Ini belum pernah datang ke masjid, begitu datang sudah jadi khatib. Pengumuman sudah dilantunkan, bisa tidak bisa, suka tidak suka, naik ke atas mimbar memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik Bilal dah. Allahu akbar, Allahu akbar. Bilanya selesai, dia naik lagi ke mimbar. Itu ratusan pasang mata jamaah menanti-nanti apa yang hendak dikhutbahkan. Ditunggu 5 menit, 10 menit, sampai 20 menit, tidak ada satu kata yang keluar dari mulutnya. Saking malu nggak bisa khutbah di atas mimbar, akhirnya dia menitikkan air mata menangis di atas mimbar. Itu jamaah semua bergumam dalam hatinya, subhanallah,
ini mah bukan kiai tapi wali, belum ngomong aja udah nangis. Bagaimana kalau ngomong? Akhirnya ditunggu sampai 30 menit. Ini gak kuat nahan malu di atas mimbar. Akhirnya dia lari lewat pintu mimbar masjid. Ngelihat imam dan khotibnya lari, jamaah yang sudah terlanjur cinta, sami'na wa ata'na, semua jamaah ikut lari keluar masjid. Itu masjid baru direnovasi, tiangnya belum kuat, kesenggol karena berebut jamaahnya. Akhirnya internet retak, kipas angin jatuh, kaca banyak yang pecah. Akhirnya di luar masjid jamaah teriak takbir, Allahu Akbar. Gue bilang juga apa, dia mah bukan kiai tapi wali. Masjid mau rubuh dia tahu, lari duluan. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau taubat kepada Allah kemarin jauh dari masjid, jauh dari musalla, akhirnya dia taubat kepada Allah, mau memakmurkan rumah Allah, maka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Siapa saja yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta ampun kepada Allah, dosanya diampuni, kemudian taubat kepada Allah, wa ja'alani minal mukramin, Allah jadikan dia hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita jangan hanya memperhatikan kebersihan jasmani saja, tapi juga kalau kebersihan jasmani, ibu-ibu paling pintar memperhatikan kebersihan jasmani, apalagi bagian muka. Ibu-ibu nih zaman sekarang Ustadz kasih tahu, kalau zaman dulu orang pengen cakep rada susah, sekarang mah gampang. Orang yang mukanya hitam pengen putih gampang karena perempuan. Tinggal dibawa ke salon, di facial. Facial standar murah, bayarnya cuma 60.000. Kalau ibu ngambil paket krim malam, krim siang, mahalan 170.000. Itu kalau dipakai krim malam, dipakai malam, krim siang dipakai siang, insya Allah 1 bulan putih mukanya, hitam lehernya. Bu, ibu mukanya cabi, pengen tirus nih, kebersihan jasmani, memperhatikan jasmani aja, ya. Pengen tirus, zaman sekarang mah gampang. Pengen nggak tembem gitu, tinggal beli Nuskin Galvanik. Itu Nuskin Galvanik normalnya harganya lumayan, 5,5 juta. Sekarang lagi diskon 4,2. Mudah ya. Lipstick ada yang jutaan harganya. Saya suka pengajian bulanan di Jakarta, ya, di perusahaan lipstick. Harganya tuh lipstick 2,7 juta. Mereknya Immortal. Ada orang Cibuntu lipsticknya 2,7 juta. Ada enggak? Saya tahu orang sini mah lipsticknya mereknya Kuda Terbang. Itu awet, nggak hilang, ngilanginnya pakai tenor sini. Saya tanya sama direkturnya Muslim, orang Padang, Pak, ini lipstick Immortal ngapa mahal? Sampai 2,7 juta. Ini istimewa Pak Ustadz lipsticknya. Kalau dipakai di bibir istri Pak Ustadz nggak bikin kaku kayak orang nggak pakai lipstick. Udah gitu nih lipstick anti luntur, Tat. Kesenggol baju nggak luntur, mukena nggak luntur, jilbab nggak luntur, jangankan baju, angkot nyenggol kagak luntur. Luntur kagak menjontor. Kalau lipstick yang di bawah 1 juta banyak, 200.000, 300.000 banyak. Ada yang merek Latulip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, ya. Apal. Emang gak boleh Ustadz apal, ya? Kenapa apal? Dulu sebelum jadi Ustadz saya sales kosmetik. Pantes gitu. Ibu jangan kalah sama bencong. Tahu bencong, tahu? Bencong tahu bencong? Bencong orang laki apa orang perempuan?
orang laki tapi dandannya pinter luar biasa, ya. Itu kalau rias pengantin ada bencong. Kemudian salon banyak bencong. Bahkan Ustadz kalau syuting, ya, dulu sama Ustadz Danu siraman kolbu, ya. Sekarang di Cahaya Hati iNews TV itu kalau yang touch up itu bencong. Suka, ya. Jadi jangan kalah sama bencong. Bencong itu di luar negeri, alhamdulillah tahadus bin nikmah. Ustaz Joker ceramah nggak cuma sampai Cicurug doang, ya. Allah takdirkan karena dakwah saya bisa dakwah sampai ke luar negeri, ke Hong Kong, Singapura, Thailand, bahkan ke Guangzhou, ke Cina, ya. Itu pernah ke Hong Kong paling sering. Setahun bisa 4-5 kali. Di Hong Kong masjid yang gede cuma 2. Sim Sasui dan di Wang Chai. Kalian pernah ke Hong Kong? Itu kalau di taman di Hong Kong ada Taman Victoria. Tiap malam minggu itu kaum LGBT bebas pacaran. Laki sama laki ciuman, perempuan sama perempuan pelukan. Kalau ada yang negur yang dipenjara karena melanggar hak asasi manusia. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau di sana dia bebas tuh bencong. Di Indonesia alhamdulillah tidak sebebas di luar negeri. Bahkan ada kemarin yang menuntut pernikahan sejenis dilegalkan di Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak melegalkan pernikahan sejenis. Di Indonesia mah bencong gak bebas, malah dikejar-kejar Satpol PP, ya, sampai nyungsep ke sungai ditungguin sama Satpol PP. Susah, hidupnya susah, matinya juga susah. Nyusahin siapa? Nyusahin amil yang mandiin. Dulu ada bencong mati dimandiin sama amil laki-laki. Sebab dulu tahu jenis kelamin awalnya laki-laki. Disiram palanya amil laki, tenang. Begitu disiram dadanya amil laki, kaget luar biasa. Astagfirullahaladzim, ngapa ada tetenya? Akhirnya amil laki keluar teriak, bukan saya yang mandiin, ini mah yang mandiin amil perempuan. Lihat jenazah ada payudaranya, cari amil perempuan. Dicari amil perempuan, ketemu dimandiin sama amil perempuan. Siram palanya tenang, dadanya tenang. Nanti dulu udah bawahnya aja. Begitu disiram bawahnya amil perempuan, kaget, astagfirullahaladzim. Akhirnya keluar ribut sama amil laki. Kata amil perempuan, bukan saya tadi yang mandiin, bukan saya ustazah, ribut punya ribut. Akhirnya diambil kesimpulan kalau gitu yang memandikan yang sejenisnya, cari temannya bencong sana. Akhirnya dicari sama Pak RT, temannya bencong ketemu, dituntun-tuntun sama RT, bingung nanya sama RT, mau kemana sih teh? Kata RT, itu temen lu mati mandiin. Ternyata bencong sama bencong mandiinnya gampang. Dia cuma ngambil gayung, gayungnya diisi air, dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan masukkan ke air. Temennya yang udah jadi mayit cuma dicipratin air sambil dia bilang, basah, basah, basah. Aku minum dulu ya. Zaman sekarang tuh penceramah serba salah ibu, ya. Ceramahnya lurus, ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi. Itu jamaahnya pada pulang atu-atu. Sambil pulang bawa berkat, itu ustadznya diomongin. Ustadz gitu diundang, najis gue ngomong gitu. Saya tahu itu, ya. Dulu ada ustadz ceramah ayat Quran, hadis Nabi, ayat Quran, hadis Nabi. Jamaah pada pulang, satu di depan anak muda nggak pulang. Ini yang ceramah udah bangga bener, kelar ceramah dipuji, tong, akhlak lu mulia. Orang lain dengar ceramah gua pada pulang, lu nggak pulang. Dia bilang, Tan, saya nggak pulang bukan karena akhlak mulia, tapi sejadah saya diinjak ustaz. Kalau nggak diinjak gua pulang tadi ustaz. Ya. Oleh karena itu jangan cuma memperhatikan kebersihan jasmani, tapi juga tolong diperhatikan kebersihan hati kita. Bahkan orang-orang yang bangkrut
kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata baginda Rasulullah dalam sabdanya, adalah orang yang memiliki penyakit hati. Ini sifat hasud, penyakit hati yang paling berbahaya. Kalau hasud itu bahasa gampang diingatnya SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya. Kalau tetangganya kesusahan, dia tepuk tangan, mampus loh. Tapi kalau tetangganya lagi senang dan bahagia, dia kebakaran jenggot, kagak senang. Maka berusaha untuk menghilangkan nikmat dari saudaranya itu namanya sifat hasud. Oleh karena itu diingatkan oleh baginda Nabi, iyyakum wal hasada. Jauhilah orang yang sifat hasud, karena sifat hasud ini akan membakar amal kebaikan kita sebagaimana api membakar kayu bakar. Kenapa Rasulullah menggambarkan kayu bakar? Sebab di Arab Saudi susah cari kayu bakar. Yang gampang dicari di Arab Saudi itu batu, kerikil, dan lain sebagainya. Nyari kayu bakar susah. Sama susahnya kita mengumpulkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tahajud gampang apa susah? Susah. Istiqomah duha susah apa gampang? Susah. Mengeluarkan zakat, infak, dan sodako, menyantuni anak yatim susah apa gampang? Susah. Berangkat haji dan umroh susah. Ini kebaikan yang kita kumpulkan dengan kesusahan, itu dapat dihapus dengan sifat hasud. Oleh karena itu dalam Al-Quran dijelaskan, al-yawma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu nanti tidak akan ada manfaatnya harta dan anak-anak kamu, illa man atallahu biqalbin salim, kecuali yang hatinya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, tasbih inal masjid ilal masjid. Besok Ramadan. Ini Ramadan, bulan paling menggeliat umat Islam untuk memakmurkan rumah Allah. Coba ibu perhatiin kalau Ramadan itu masjid penuh, musola sesak, sholat taraweh berjamaah, alhamdulillah. Tapi masjid penuh, musola sesak, taraweh cukup sampai tanggal 10 Ramadan. Tanggal 11 Ramadan jamaah mulai ada kemajuan. Makin lama makin maju, makin lama makin maju. Malam terakhir taraweh cuma ada 12, itu bukan orang semua. 1 imam, 1 bilal, 4 makmum, 4 lagi tiang masjid. Kemana yang kemarin orang menggebu-gebu salat taraweh? Bal tu'sirunal hayatad dunia. Sibuk dengan urusan dunianya. Peminah mana peminah nggak taraweh? Lagi bikin wajib Ustaz. Oh Juju kemana nggak kelihatan? Lagi giling biji ketapang. Pak Haji Suyitno juga nggak kelihatan di masjid. Kemana? Lagi ke stasiun Ustaz, beli tiket kereta api buat pulang kampung. Ini sibuk dengan urusan dunianya, padahal baginda Nabi makin akhir bulan suci Ramadan ini makin giat dan getol ibadahnya di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu jangan pernah jauh dari masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tidak hanya diberkahi sekitar masjidil haram dan masjidil aqsa, di mana saja satu daerah yang rumah Allah itu makmur, masjid itu penuh dengan syiar Islam, maka diberkahi oleh Allah. Inilah makna alladzi barakna haulahu. Allah berikan keberkahan tidak hanya sekitar Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, di mana saja masjid yang dimakmurkan oleh warganya, warganya akan mendapatkan barakna haulahu, diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah 50 menit ya.
30 menit. Sejoker itu ceramah suka nggak lama. Kemarin saya diundang Pak Bambang di Basarnas pusat di Kemayoran. Ceramah nggak lama, cuma 30 menit gitu. Tapi transportnya 7 juta. Ini bukan nyinggung Pak Bambang. Canda aja, bohong. Ya, gitu. Jadi jangan sampai. Ini terakhir nih. Di ayat ini linuriyahu min ayatina. Apa tujuan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Linuriyahu min ayatina. Allah tunjukkan tanda kebesaran. Yang pertama kali ditunjukkan kepada Nabi Muhammad kebesaran Allah pada penciptaan alam semesta. Ini alam semesta ketika diisrakan dan dimi'rajkan, Rasulullah memperhatikan bagaimana matahari, bagaimana langit, bagaimana bumi. Ini merupakan tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ibu udah pada apa? Wasamsu tajri li mustaqarri laha jalika taqdi wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil lasamsu yang bagilah an tudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Ini tanda kebesaran Allah. Dan matahari beredar menurut poros yang telah ditentukan oleh Allah. Wal qamara qaddarnahu, dan bulan pun berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya. Sehingga akhir dari bulan itu bentuknya kal urjunil qadim, bagaikan dahan tandan yang sudah tua yang kita kenal dengan bulan sabit. Ini tanda kebesaran Allah. Beredarnya matahari, berpindah-pindahnya bulan dari manazil, dari satu tempat ke tempat yang lain, ini tidak berubah sampai hari kiamat. Kalau berubah akan terjadi kiamat, berbenturan satu planet dengan planet lain sehingga terjadi kiamat. Saya kasih tahu sama bapak dan ibu, kenapa orang bisa buat kalender pada tahun-tahun yang belum dia alami. Kita bisa buat kalender tahun 2030, 2050, sekarang baru 2023. Bisa buat kalender tahun 3000. Kenapa manusia bisa menerka kapan terjadi gerhana bulan? Bisa mengatakan kapan terjadi gerhana matahari. Kenapa demikian? Karena pedoman perhitungannya tetap tidak berubah sampai hari kiamat. Itulah ilmu falak. Jadi dihitung oleh orang-orang yang ahlinya kapan terjadi gerhana bulan. Kenapa? Karena nggak berubah sampai hari kiamat. Inilah sujudnya alam semesta kepada Allah. Sujudnya matahari, sujudnya bulan, sujudnya bumi. Bahkan dalam surat Ar-Rahman, An-Najmu was-sajaru yasjudan, bintang-bintang, pohon-pohon, mereka semua sujud kepada Allah. Sujudnya mereka bukan seperti kita salat, tetapi sujudnya mereka mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bulan saja mau sujud kepada Allah, matahari yang begitu besar dia mau sujud kepada Allah, rembulan pun, bumi yang besar yang kita pijak, ini mereka mau sujud kepada Allah. Ilokan kalau bahasa Betawi itu, paingan kali ya kalau bahasa Sunda. Masa iya kita manusia, makhluk Allah yang kecil, bila dibandingkan matahari, bila dibandingkan bulan, kita kecil tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min. Karena itu Isra dan Mi'raj diperintahkan kepada kita satu ibadah yang di dalamnya ada sujud, yaitu perintah sholat. Bu, ibu, bu,
Sholat itu nggak ada alasan meninggalkannya kecuali perempuan ada ujur syar'i yang meninggalkannya boleh. Perempuan kalau lagi nipas, wiladah, head, datang bulan, men, boleh tidak sholat. Laki nggak punya men, mencret dia punya. Makanya nggak ada alasan selain itu meninggalkan sholat. Ustadz, saya lagi sakit, nggak boleh kena air, nggak bisa wudhu, ganti dengan tayamum. Yang penting sholat. Ustaz, saya dalam perjalanan susah, naik pesawat, ada sholat di atas kendaraan. Yang penting sholat. Saya dalam perjalanan jauh, Ustaz, sulit, berhenti sini, berhenti sana, ada diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang namanya jamak dan qasar. Yang penting sholat. Ustadz, saya sholat nggak bisa diri, boleh duduk. Duduk juga tidak kuasa, boleh berbaring. Yang penting sholat. Berbaring juga nggak bisa, Ustadz, boleh dengan isyarat, kerlipan mata, gerak tangan, bahkan detak jantung. Niatkan sholat kepada Allah. Itu juga nggak bisa. Dah, kagak usah sholat. Undangin tetangga, suruh sholatin jenazah kita. Ya Bu, Bu, Ibu, jangan sampai mau sholat apa mau disolatin. Mumpung diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ini tolong diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ibu-ibu ada alasan sholat, dinyanyiin lagi. Subuh, kesiangan, zuhur, di pekerjaan, asar, di perjalanan, maghrib, kecapean, isya. Kapan sholatnya? Ya, jangan sampai. Makanya didik anak kita, adibu auladakum, ya, didik anak kita, muru auladakum bis sholat. Perintahkan kepada anak kita untuk mendirikan sholat. Usia 10 tahun gak mau sholat, 4.000, boleh pukul dengan pukulan yang mendidik dan tidak melukai. Anak-anak pada bengep sininya, ya, kenapa lu dipukulin sama bapak kagak mau sholat? Itu pukulannya salah, ya. Kata Rasul ngajarin pukul aja di mana? Di tempat yang banyak dagingnya, pantat, ya, paha, tuh dipukul. Oh, dulu saya nggak mau sholat di empos sama ibu saya. Tahu di empos nggak? Empos tuh dicubit, diputer. Ininya pahanya dicubit, diputer. Lu kagak sholat, sampai biru. Ya, tapi alhamdulillah didikan orang dulu membekas sampai kita sekarang. Sehingga kita butuh dengan sholat, tidak hanya gugurkan kewajiban, tapi memang butuh kita dengan sholat. Karena mi'rajul mu'minin, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang beriman, itu adalah dengan sholat, ya. Sholat itu adalah ibadah yang berbisik di bumi tapi terdengar di langit. Ketika kita sujud berbisik terus doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu jangan sampai tinggalin sholat kecuali wanita ada ujur syar'i yang membolehkannya. Terakhir saya mau cerita, dulu ada anak tinggal sama ibunya berdua. Dia disuruh sholatnya susah, kerjaannya cuma main gitar pinggir jalan, nyanyi-nyanyi barat yang orang lain gak ngerti artinya. Berikut dia nyanyi gak ngerti artinya. Ini rambutnya dipanjangin sama dia, gondrong. Akhirnya kata ibunya, nak, sholat. Bagaimana nanti kalau ibu meninggal dunia? Kalau tidak sholat, apa yang ibu pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Kata anaknya gini, Bu, saya mau sholat, tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Ibu jangan suruh potong rambut saya yang gondrong. Apa kata ibunya? Udah nggak apa-apa, gondrong ya gondrong, yang penting sholat. Daripada botak nyolong sendal mulu di masjid, mendingan gondrong. Akhirnya dibelikan busana muslim oleh ibunya, pakai baju kokoh kain sarung, pakai kopiah, ngaca bercermin, mau berangkat ke masjid, kayaknya kok kagak pantes, rambutnya gondrong ke masjid. Akhirnya rambutnya dikuncir-kuncir, dikuntal-kuntal,
dimasukkan ke kopiah seperti orang yang tidak gondrong. Begitu mau melangkahkan ke masjid, dia lupa, dia nggak tahu tata cara sholat. Akhirnya nanya ke ibunya, "Bu, gimana caranya sholat?" Kata ibunya, "Gampang sholat mana, ikuti saja bacaan dan gerakan imam." Ini terngiang di telinga anaknya, gampang nak sholat mah, ikuti saja bacaan dan gerakan imam. Akhirnya datang ke masjid, dia cari persis itu barisan di belakang imam, biar bacaannya gampang terdengar, gerakannya jelas dilihat. Imam takbir, Allahu Akbar. Ini dia di belakang, Allahu Akbar gitu. Imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, diikutin, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kata imam, nih bocah baru sholat udah gangguin gua aja. Akhirnya imam ruku, dia ruku. Begitu imam sujud, ini imam sujud, dia ikut sujud. Imam naik rakaat yang kedua, ini kopiah anak muda kesenggol pantat imam, kopiahnya terjatuh, rambutnya yang gondrong terurai, keinjek sama kaki imam. Akhirnya nih anak muda nggak bisa diri. Kenapa? Rambutnya keinjek. Ini imam anteng, dia nyangka nginjek bulu sejadah. Dia anak muda bingung mau ngasih tahu imam gimana. Ngasih tahu bahasa Indonesia batal, bahasa Sunda juga batal. Akhirnya dia pikir-pikir, kalau gitu mah gua takbir aja dah. Akhirnya imam lagi baca Fatihah rakaat kedua, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini anak muda di bawah, Allahu Akbar begitu. Kata imam, ini takbir apa? Akhirnya takbirnya tambah kenceng nih, imam belum sadar juga. Kata anak muda, kalau takbir saja nggak akan sadar-sadar rambut gua diinjek. Kalau gitu gua pegang betisnya. Akhirnya dia sambil takbir, dia pegang betisnya, Allahu Akbar. Itu imam setengah tua kaget luar biasa, Allahu Akbar. Akhirnya imam kaget, dia lihat ke belakang, rambut anak muda terurai. Akhirnya dia bilang, jangan-jangan nih anak muda sakit hati, takut dipukul anak muda. Imam lari keluar, anak muda ingat nasihat ibunya, ikuti gerakan dan bacaan imam. Anak muda ikut lari keluar masjid. Ini imam makin kencang, disangkain mau dipukulin sama anak muda. Akhirnya karena tua, 7 putaran masjid, nggak kuat ngos-ngosan, dibilang, tong, kalau lo nggak ikhlas rambut lo gua injek, sekarang mau pukul gua silahkan. Kalaupun gua mati lagi jadi imam sholat, mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini imam udah begitu ngomong, ini anak muda deketin, bukan mukul si imam. Akhirnya dia bilang gini sama imam, Pak Imam, saya nggak tahu kalau sholat capeknya kayak begini. Dia pikir muter-muter masjid adalah rangkaian sholat juga. Na'udzubillah min. Kenapa? Karena anaknya nggak pernah dididik dengan pendidikan agama. Maka beruntung di Cicurug nih banyak pesantren, di Sukabumi banyak pesantren. Kenapa? Inilah pendidikan agama yang lebih banyak didapatkan oleh anak, cucu dan keturunan kita. Makanya kiai ustadz yang punya pondok pesantren, deketin, titip anak-anak kita kepadanya. Jangan sampai kadang-kadang orang tua bangga kalau anaknya pinter bahasa Inggrisnya. Orang tua tepuk tangan kalau anaknya masuk ke perguruan tinggi negeri. Orang tua bangga kalau anaknya nilai evaluasi murni akhir tahunnya tinggi. Tapi kadang tidak prihatin ketika anaknya tidak mampu membaca Al-Quran dan tidak mampu mendirikan sholat. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Ini anak adalah aset orang tua luar biasa dunia akhirat. Ketika orang tuanya masih hidup, anak soleh mampu menunjukkan bakti dan tunduk kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, anak soleh ini terus mengalirkan doa dan pahala kepada orang tuanya di alam barzah. Alhamdulillah.
apalagi anak-anak yatim yang sudah orang tuanya meninggal dunia. Bersyukur di sini ada Pak Bambang, Ibu Haji Teti ya, yang terus memperhatikan anak-anak yatim. Beliau jangan sampai ada anak-anak yatim di Cibuntu, di pesawahan ini yang terbengkalai pendidikannya. Ya, yang tidak mau, tidak makan seharian. Ini kata Nabi Muhammad, kalau kita tahu dan kita diam saja, tetangga kita yatim, fakir miskin, lapar, kita tidur dalam keadaan kenyang, kita tahu dan kita diam saja. Apa kata baginda Nabi? Wallahu la yu'min, demi Allah dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada anak yatim tidur dalam keadaan lapar, sedangkan dia dalam keadaan kenyang, dia tahu dan dia diam saja. Wallahu la yu'min, demi Allah dia tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Al-iman al-ihtimam. Iman itu adalah perhatian. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Pak Bambang, Bu Teti, ini merupakan salah satu anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terus menyantuni anak-anak yatim. Yuk terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati kita. Sudah tidak penting lagi siapa yang di depan, di atas panggung, kanan, kiri, depan, belakang. Yang penting doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ada yang berisik, jangan ada yang ngobrol. Sebab doa yang lalai adalah doa yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. La hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabbana, ya Jami, Engkau Zat yang maha mengumpulkan, menghimpun, membersamakan kami. Kami sadar kami yang berkumpul malam ini bukan hamba-Mu yang terbaik, ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimangan salah, hilap dan dosa, tidak lagi dalam hitungan hari, bahkan setiap jam kami dosa kepada-Mu, ya Allah. Karena itu kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan ayah ibu kami, ya Allah. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kakek nenek kami, ya Allah. Paman bibi kami, ya Allah. Kakak adik kami, ya Allah. Guru-guru kami, ya Allah, yang mengajarkan kami untuk mengenal-Mu, ya Rabb. Jangan pernah kami keluar dari majlis ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa mata dari memandang yang tidak pantas, dosa telinga dari mendengar yang tidak Engkau ridhoi, dosa mulut dari berkata dusta, ghibah, membicarakan aib, keburukan saudara kami. Dosa hati kami, ya Allah, barangkali di hati kami ada sifat takabur, sombong dan sum'ah. Dosa perut kami, ya Rabb, barangkali ada makanan, minuman haram yang masuk ke dalam perut kami. Dosa kemaluan, ya Allah, barangkali ada yang pernah berzina dalam kehidupannya. Satu kali berzina 40 tahun ibadah tidak diterima oleh Allah. Bagaimana yang berkali-kali zina? Usia kita berapa tahun di dunia? Karena itu amat sangat lacur apabila dia tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kami mohon kepada-Mu, ya Allah, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Dosa besar maupun dosa kecil, dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang dengan rapi kami sembunyikan selama ini, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabbana, ya Muqtadir,
Engkau Zat yang maha menakdirkan kehidupan kami, takdirkan kehidupan kami jadi kehidupan yang barokah. Takdirkan rumah tangga kami ya Rabb jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Takdirkan anak cucu keturunan kami ya Allah jadi anak cucu keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau Zat yang maha kasih, yang maha sayang. Kasihi sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kasihi ayah kami ya Allah yang pergi pagi pulang petang peras keringat cari nafkah untuk kami anak-anaknya ya Allah. Kasihi sayangi ibu kami ya Rabb, ibu yang mengandung kami wahnan ala wahnin, susah di atas kesusahan. Melahirkan kami, mempertaruhkan hidup dan matinya, membersihkan kotoran kami tanpa keluh kesah. Bahkan ketika kami sakit, ibu kami ikut merasakan sakit ya Allah. Dialah manusia yang tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tidur anak-anaknya. Dialah manusia yang tidak pernah kenyang karena mengenyangkan perut anak-anaknya. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, kasihi sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Kami belum mampu membalas jasa orang tua kami ya Allah. Bahkan kami sering berkata kasar kepadanya, malas ketika diperintah, pelit ketika punya rezeki, bahkan sering melupakannya. Karena itu kami mohon ya Rabb, sayangi ayah ibu kami ya Allah. Jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya dalam taat dan sehat kehidupannya. Jika ayah ibu kami sudah meninggal dunia, jadikan kuburnya taman dari taman surgamu ya Allah. Jangan pernah pisahkan kami dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Pertemukan kami dengan ayah ibu kami dalam surgamu ya Allah. Surga jadi tak indah kalau tidak pertemukan kami dengan ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Ghafur, Kau yang maha mengampuni, ampuni kami semuanya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas shalah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. 3 kali sama-sama kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian apa yang Ustaz Jokar sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf saya langsung pamit, nggak bisa ikut makan prasmanan ya. Kalau emang disuruh juga bungkus aja. Mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita baru saja bersama-sama mengikuti tausiah bersama Ustaz Jokar. Mudah-mudahan manfaatnya buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Kami sebagai pembawa acara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, dan kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.